Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajan Aula akan menjelaskan mengenai siswa gifted atau anak berbakat. Anak berbakat itu didefinisikan sebagai anak yang memiliki IQ 130 lebih atau memiliki bakat superior dalam bidang tertentu seperti seni, musik, matematika, dan lain-lainnya. Standar penerimaan untuk anak-anak berbakat di sekolah itu biasanya didasarkan pada kecerdasan dan kemampuan akademis. Namun pemerintah Amerika Serikat berikut 5 definisi bidang berbakat. Yang pertama intelektual, yang kedua akademis, ketiga kreatif, seni visual, dan yang terakhir kepemimpinan. Nah, terdapat 3 kriteria yang menjadi ciri-ciri anak berbakat. Yang mana yang pertama adalah kecerdasan dini. Dapat menguasai suatu bidang atau suatu materi lebih awal daripada teman sebayanya, itu juga disebut anak berbakat. Yang kedua metode sendiri. Lah, memiliki gaya belajar dengan cara tersendiri, belajar dengan gaya yang kualitatif, itu disebut anak berbakat. Yang ketiga motivasi internal. Anak yang berbakat itu memiliki hasrat yang tinggi dengan menunjukkan minat yang instan dan obsesif serta memiliki kemampuan untuk fokus. Lah, di sini ada contoh seperti Alexandrina Cita, yaitu usia kedua tahun ia menghabiskan waktu berjam-jam mewarnai buku, dan usia 5 tahun ia sudah menggunakan cat lukis. Kemudian 8 tahun 1994 ia menghadiri pameran publik karyanya sendiri. Hingga pada usia 9 tahun ia menyelesaikan ratusan lukisan di atas kanvas 5 kaki kali 9 kaki. Beberapa di antaranya terjual kurang lebih $100.000 per kanvasnya. Nah, namun di sini terdapat 3 isu penting dalam pendidikan. Yang pertama, berbakat ini faktor lingkungan atau keturunan. Namun adakah perubahan perkembangan pada kebakatan? Sejauh mana keberbakatan bisa spesifik domain? Yaitu bakat itu memiliki kemungkinan dari faktor keturunan maupun lingkungan menurut Sandberg 2009. Dan kemudian perubahan perkembangan dan ketebalan spesifik domain itu adalah anak berbakat itu mereka tidak menciptakan bidang baru ataupun merevolusi bidang lama. Anak berbakat itu menjadi ahli bidangnya yang sudah mapan seperti kedokteran, hukum, bisnis, namun sebagian besar bukan pencipta dalam bidang tersebut. Nah, mendidik anak berbakat itu, anak-anak yang kurang mendapat tantangan dapat menjadi pengganggu, bolos kelas, kehilangan minat untuk berprestasi. Sehingga 4 program untuk membantu anak-anak bakat seperti kelas khusus, lompatan kelas, pendampingan dan magang, belajar dan pengabdian masyarakat, ada juga program model pengayaan sekolah, itu dapat membantu. Nah, strateginya bagaimana? Berikut 9 strategi untuk bekerja sama dengan anak berbakat. Yang pertama, evaluasi potensi tradisional. Yang kedua, ingat bakat seringkali bersifat. 3. Ingat anak berbakat seringkali menguasai materi lebih cepat. Yang 4. Pikirkan dari strategi kesiapan, bukan anak hanya kemampuan. Yang kelima, berikan tantangan dari kesiapan anak. Yang keenam, pahami bahwa bagi anak berbakat akselerasi satu-satunya adalah pilihan yang penting. Terus menilai kesiapan siswa, terus pelajari dan manfaatkan sumber daya untuk anak berbakat. Dan 9. Konsultasi standar program. Lah, kesimpulannya anak berbakat IQ 130 ini memiliki ciri kematangan dini, keunikan belajar, dan hasrat tinggi untuk menguasai bidangnya. Potensi ini lahir dari kombinasi keturunan dan lingkungan, didukung latihan intensif, kecenderungan sukses saat dewasa. Mereka seringkali kurang tertantang dalam sistem pendidikan reguler sehingga membutuhkan program khusus seperti akselerasi